Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat Eki, masih ada beberapa waktu terakhir ya, beberapa menit terakhir kebersamaan kita dalam Bincang Psikologi Keluarga bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Insya Allah kita masih ada satu atensi yang bisa disampaikan. Sebentar, ada sahabat kita yang bergabung, yaitu sahabat Ari Hamid di Braga, usia 47 tahun. Dengan kondisi saat ini, sahabat Ari Hamid dan keluarga termasuk yang happy meskipun penghasilan dari berjualan turun hingga 90%, karena salah satu faktor yang membuat kebahagiaan itu muncul, keluarga kecil ini terasa lebih dekat satu sama lain. Apalagi putra kami yang masih kelas 11, ini sudah SMA berarti ya, lebih happy di rumah dengan bakat bisnisnya katanya. Jadi ini juga bisa jadi momen untuk menguatkan bakat anak-anak barangkali. Dari sini. Iya. Silakan Ya. Pak Wasmin. Alhamdulillah ya sahabat barusan menemukan bakat anaknya ya. Setidaknya kalaupun tidak langsung menemukan sudah mulai menguji-uji ya. Iya. Mungkin nanti pindah lagi ke apa nggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak ya Bulus ya. Jadi untuk betul-betul mengetahui bakatnya memang nanti dilihat oleh dua faktor utama, yaitu assessment psikologi dan apa yang membuat dia lebih betah berlama-lama di situ. Jadi kan anak-anak kadang-kadang di bola, di seni, di apa, di ini kadang-kadang pindah-pindah kan. Nah yang paling lama terus nanti didukung oleh assessment psikologi itu biasanya sudah mulai menemukan bakat. Ya. Tapi bagus betul bahwa saat kondisi lagi bareng kayak gini, orang tua mulai bisa lebih intens ya untuk melihat anaknya, melihat bakatnya terutama ya. Ya keep going, lanjutkan ya. Keep going. Ya. Baik, alhamdulillah. Satu lagi mungkin bonus ini Pak Wasmin, ada sahabat kita yang bertanya, saya itu morning person Pak Wasmin, sedangkan suami tipe insomnia, baru bisa tidur di atas jam 1 malam yang membuat beliau susah bangun pagi. Nah masalahnya ini bisa menular ke perilaku anak-anak, tapi perilaku anak-anak yang dimaksud tidak dijabarkan di sini. Kira-kira bagaimana cara menyikapinya dan apakah ini juga bisa berimbas kepada revitalisasi di keluarga dari secara umum maupun dari segi pendidikan Pak Wasmin? Ya, itu terjadi pada awal pernikahan saya. Kalau saya biasa tidur di awal waktu, sementara suami saya biasanya lebih nyaman dengan menuntaskan dulu pekerjaannya sampai selesai. Dan pekerjaan itu bisa sampai jam 3 sampai jam 4. Nah, sebenarnya bisa dilatih gitu ya, dilatih. Saya juga waktu itu berdiskusi dengan tentunya dengan suami, nanti kita punya anak, gimana juga kalau malam itu untuk istirahat istilahnya, dicoba dulu untuk latihan. Jadi kita waktu itu ada kesepakatan dengan suami jam 9 kita harus sudah mulai rebahan, ngantuk tidak ngantuk harus rebahan karena kita juga punya anak akan ngelihat kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita emang di rumah jam 9 sudah mulai hening dan sepi. Kemudian suami saya juga malah sekarang lebih dulu tidurnya dibandingkan saya karena karena sudah merubah kebiasaannya. Mungkin emang awal merubah kebiasaan lumayan sulit, tapi kalau misalnya nanti sudah berpola-pola juga akan akhirnya bisa juga itu. Jadi nanti obrolkan saja suami istri, kemudian nanti gimana bagusnya. Nah nanti kalau sudah ada tentunya nanti untuk semua, untuk anak kita, untuk kita itu bisa kok, karena itu juga pengalaman saya dulu gitu. Ya morning atau morning sick itu morning sick memang banyak yang mengalaminya, tapi kalau kita bisa ubah, saya punya ilmu dari teman waktu ke Eropa. Alhamdulillah waktu itu biasanya orang jet lag kan ya. Tapi ilmu dari teman ini membuat saya jadi lebih pede untuk bisa mengatasi kendala di pagi hari. Caranya buat aktivitas. Sampai pagi-pagi kita sudah langsung bikin agenda di jalan kemana, ke danau mana, kemana. Jadi jangan biarkan di Eropa cuma di hotel saja, cuma di kamar saja. Nah itu akhirnya memang karena kita pagi masih ngantuk tapi udah diajak jalan, akhirnya malamnya lebih cepat lelah dan cepat tidur gitu. Yang di sini masih siang kan, berarti di sini masih jam 3 sore. Di sana sudah waktunya tidur gitu kan.
Nah, itu bisa dilakukan. Biasanya ada satu kuncinya, Kang Zikri. Apa itu, Pak? Demi anak-anak. Demi anak-anak. Kalau udah demi anak-anak itu masa iya sih ngubah menggeser doang, nggak mengurangi kan itu? Iya. Nggak mengurangi waktu tidur, cuma menggeser waktu tidur demi anak-anak. Masa nggak Terus bisa? kalau gitu? pagi itu emang harus betul dipaksakan untuk bergerak gitu, karena dengan bergerak tuh nanti yang asalnya mau tidur lagi karena bergerak jadi udah tidak Ya, lebih segar ya. ya lebih segar lagi. Motion create emotion. Motion create emotion. Nah, termasuk ini yang saya salut dari istri saya, Kang Zikri, dia bikin sarapan lebih pagi daripada umumnya keluarga. Jadi lebih siap lebih pagi, jam 5:30 udah pada siap sarapan. Udah pada sarapan. Akhirnya dia udah ngajak saya pakai sepatu jalan-jalan keliling perumahan gitu kan. Jadi nggak ada istilah morning sick lagi, udah pokoknya mau sick, mau sehat, mau hot, semuanya harus jalan. Jadi kita dipaksa, ala bisa karena biasa. Terus jam 5:30 kan sudah aroma masakan itu menyebar, jadi anak yang asalnya ini juga mau sarapan gitu. Iya, langsung moodnya langsung bagus ya, karena sudah ada yang wangi-wangi di rumah. Demi anak-anak, masa sih nggak bisa demi anak-anak? Iya, tentu saja ya, demi anak-anak ini jadi motivasi yang luar biasa. Baik, Pak Wasim Nulis, waktu kita sebetulnya sudah habis, tapi kira-kira ini perlu kembali dilengkapi tampaknya ya di pekan depan atau bagaimana Pak Wasim Nulis? Iya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih tadi biar keep happy gitu, biar Ya, tetap keep gitu. waras tadi. Ya, kuncinya sebenarnya satu, apakah nanti minggu depan kita perpanjang atau tidak, bahwa aturan tadi harus ada. Tidak adanya aturan crowded. Pokoknya kalau di jalan nggak ada aturan ya udah acak-acakan lalu lintas. Termasuk di rumah tangga. Ketika kita sudah punya 3 pondasi tadi, tapi aturan nggak dibangun, kurikulum yang sudah kita rancang tidak jalan. Akhirnya bukan keep waras, tapi malah jadi stres ya. Tanduknya keluar. Ya, itu nanti kalau minggu depan kita bahas lagi bisa, nanti kita lihat apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini atau tidak ya. Baik, insya Allah. Dan ada informasi barangkali dari Pak Wasim Nulis? Dan di masa liburan semester kenaikan kelas ini, bagi orang tua yang tinggal berdomisili di Bandung Timur dan sekitarnya, di daerah Cileunyi, Cibiru, Ranca Ekek, atau Jatinangor dan sekitarnya, yang sedang mencari-cari SD yang berkualitas dengan harga pantas. Karena kita SD Anak Langit sudah buka pendaftaran tahun ajaran baru ini, bisa online juga. Silahkan daftarkan diri Anda. Yang punya saudara di daerah Bandung Timur juga silahkan untuk memberitahu bahwa di Bandung Timur sudah berdiri SD Islam Internasional Anak Langit. Kurikulumnya utamanya unggulnya di 4, di bahasa Inggris sejak SD, kemudian di tahfiz Quran, kemudian di sains dan akhlaknya. Jadi silahkan hubungi ke 0811225002, 0811225002. Alamin. Insya Allah di pekan yang akan datang kita masih bertemu kembali Pak Wasim Nulis. Terima kasih banyak untuk inspirasinya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.